warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ibu-ibu? Kurang semangat atau memang audiens kita yang sedikit hari ini ya? Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada junjungan kita, yakni Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu semuanya, ikan patin makan kedondong sambil minum air. Kenalin dong, saya Lasmi Yupita dari Jorong Koto Tua Mata Air. Kita semangatnya ibu-ibu. Tolonglah tepuk tangannya. Kalau saya mengatakan semangat, saya minta tolong tangannya dan katakan semangat. Yuk. 1, 2, 3. Semangat ibu-ibu. Semangat. Terima kasih semuanya. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati para ibu dewan juri, yang sama-sama kita hormati para perangkat nagari Lubuk Malako, para panitia pelaksana, dan juga para hadirin yang sempat hadir di kesempatan kali ini dalam rangka merayakan HUT RI di Nagari Lubuk Malako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit beberapa hal mengenai IVA test, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang IVA test, apakah sebelumnya ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar IVA test? Ibu-ibu yang di depan? Ibu-ibu yang di kiri? Belum. Mungkin beberapa sudah pernah, tidak asing lagi ya dengan istilah IVA test, dan beberapa masih awam dengan istilah IVA test ini. Jika kita membahas tentang IVA test, maka fokus kita langsung kepada kanker serviks atau yang biasanya juga disebut dengan kanker leher rahim. Karena IVA test adalah salah satu cara mendeteksi dini kanker rahim dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk mentes kanker rahim ini ada dua cara sebenarnya. Ada pap smear dan ada juga IVA test. Jadi nanti saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus memilih IVA test. Kenapa tidak pap smear? Ini nanti akan kita jelaskan ya Bapak Ibu. Sekarang kita fokus kepada kanker rahim atau kanker serviks. Bapak Ibu di sini sudah pernah melihat berita Julia Perez meninggal dan Ria Irawan? Dah. Ada melihat beritanya Bapak Ibu? Ada. Dua kasus ini merupakan salah satu contohnya bahwa wanita di Indonesia yang meninggal karena kanker serviks. Menurut data WHO Bapak Ibu, per 2 menit di dunia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Dan per 2 jam di Indonesia, wanita meninggal karena kanker serviks ini Bapak ini. Begitu sangat menyeramkannya kanker serviks terhadap para wanita. Data juga menunjukkan 50% kasus kanker serviks ini berakhirnya dengan kematian. Ini yang lebih menyedihkannya lagi bagi kita kaum wanita. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 langkah utama bagaimana cara mendeteksi kanker leher rahim secara dini. Saya akan singkat istilah ini dengan kedarsi. Apa tadi ibu-ibu? Kedarsi. Yang pertama, kita harus mengenali apa bahaya kanker serviks tersebut. Dan yang kedua, kita harus hindari apa saja sih faktor-faktor risiko kanker serviks ini terjadi. Yang ketiga, kita harus mendeteksi secara dini kanker serviks dengan IVA test. Kita akan bahas satu persatu. Kita harus mengenali dulu apa penyebabnya. Kanker serviks merupakan perkembangan sel tidak normal di dinding leher rahim para wanita yang disebabkan oleh human papilloma virus Bapak Ibu.
yang banyak terdapat di mulut, di dubur, dan juga di penis. Bagaimana cara penyalurannya? Ini lewat pertukaran cairan dan juga lewat hubungan seksual. Jadi ini sangat penting untuk bagi kita kaum perempuan untuk lebih memperhatikan lagi kegiatan kita sebagai perempuan. Karena biasanya kanker serviks ini sangat menyeramkan Bapak Ibu. Karena dia di tahap awal justru tidak memperlihatkan gejala apa-apa. Biasanya dia juga disebut dengan silent killer. Kanker serviks adalah pembunuh diam-diam perempuan. Kenapa silent killer? Karena dia akan terlihat gejala apabila sudah berubah menjadi ganas. Apa saja tanda-tandanya kalau kanker serviks sudah berubah menjadi ganas? Yang pertama, adanya keputihan yang berbentuk cairan dan juga memiliki bau yang tidak sedap. Yang kedua, terdapat pendarahan yang berlebihan di luar siklus menstruasi kita. Kemudian seterusnya, menurunnya produktivitas kita sebagai seorang wanita. Kemudian juga terdapat penurunan nafsu makan dan berat badan terkurang secara berlebihan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua Bapak Ibu. Setelah kita kenali tadi apa saja bahayanya, kita harus menghindari apa faktor resikonya. Ada beberapa faktor resiko yang menunjang untuk munculnya kanker serviks atau kanker dinding rahim ini. Yang pertama, wanita yang berusia kurang dari 20 tahun tapi sudah aktif melakukan hubungan seksual. Yang kedua, wanita yang melahirkan banyak anak, ibu-ibu yang sangat sering melahirkan. Yang ketiga, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Seterusnya, wanita yang memiliki pasangannya tersebut sering bergonta-ganti pasangan. Kemudian, wanita yang pernah infeksi di daerah kelaminnya dan juga wanita perokok aktif dan perokok pasif. Ada ibu-ibu di sini yang merokok? Ada ibu-ibu di sini yang merokok? Semoga tidak ada, karena ini juga untuk kesehatan kita para ibu-ibu. Kemudian langkah utama yang ketiga, deteksi dini kanker leher rahim atau kanker serviks dengan melakukan IVA test. Kenapa harus IVA test? Karena IVA test sangat mudah, efektif, efisien untuk kita lakukan Bapak Ibu. Biayanya murah, bisa dilakukan di pos puskesmas terdekat dengan tenaga kesehatan. Tidak biaya yang besar, bahkan sekarang karena adanya program BPJS, ibu-ibu kita bisa melakukan tes IVA secara gratis jika ibu-ibu punya kartu BPJS. Jadi tadi kita sudah membahas IVA tes ini sangat baik dilakukan. IVA tes ini apa sih? IVA tes adalah inspeksi visual asam asetat, atau cara kerjanya bagaimana? Yaitu dengan mengoleskan asam cuka dapur atau asam asetat ke dinding leher rahim. Kita tunggu kurang lebih 1 menit ibu-ibu. Setelah kita tunggu kurang lebih 1 menit, nanti akan terlihat bercak-bercak putih. Di sini saya sudah membawakan gambarnya, mungkin agak jauh, kurang jelas mungkin. Jika kita telah menunggu kurang lebih 1 menit, ketika dinding leher rahim kita terlihat seperti sebelumnya atau normal saja, berarti aman ya ibu-ibu. Berarti kita bisa dikatakan belum ada itu prakanker serviks di diri kita, bersih. Namun ketika ada tanda-tanda sedikit bercak-bercak putih, itu dicurigai adanya lesi prakanker atau displasia. Atau ini ditakutkan nantinya ada bibit-bibit kanker serviks di dalamnya. Ini gambar yang ada di tangan saya, yang gambar di atas ini adalah bentuk leher rahim
bawah. Ada beberapa gambar dari yang pertama sampai yang terakhir. Gambar yang pertama ini bersih ya Bapak Ibu setelah dioleskan asam asetat. Yang kedua dan yang ketiga ini yang dicurigai adanya lesi prakanker tadi. Gambar yang terakhir ini sudah berbentuk kanker serviksnya Bapak Ibu. Jadi kanker serviks itu sangat mengancam kita para wanita. Ini sangat menakutkan sekali bagi kita. Dan hal ini tidak hanya untuk ibu-ibu, semua kaum wanita. Jika kita ibu-ibu, sampaikan kepada anak perempuan kita di rumah. Jika kita ibu-ibu, sampaikan kepada suami kita di rumah. Karena Bapak Ibu, peran suami, peran pasangan kita sangat besar dalam mencegah kanker serviks ini. Jadi kalau kita sudah, wah saya tertarik nih untuk melakukan IVA test, saya harus kemana? Boleh, Bapak Ibu nanti bertanya kepada tenaga kesehatan di sekitarnya. Juga boleh langsung ke postu puskesmas terdekat di daerahnya masing-masing. Kalau saya mau IVA test, saya harus bawa apa? Saya harus bagaimana? Syarat untuk melakukan IVA test Bapak Ibu, yang pertama, bagi wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, wanita yang sedang tidak hamil atau sedang tidak menstruasi. Yang ketiga, yaitu 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Jadi besar harapan kita khususnya di nagari kita Lubuk Malako, IVA test sudah tidak asing lagi bagi kita. Jangan sampai kita hanya mengenal jenis penyakitnya tapi tidak mengenal apa itu cara pencegahannya. Kita harus juga mengenal bagaimana cara pencegahannya. Muncul lagi pertanyaan, kalau nanti pas kita tes muncul bercak-bercak putih, kita harus bagaimana? Nanti tenaga kesehatan akan melakukan tindakan selanjutnya yang biasanya disebut dengan krioterapi atau pendinginan di leher rahim Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Terlalu cepat saya menjelaskan. Gimana ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu? Kalau memang bapak-bapak yang di sini nanti sampaikan kepada istrinya yang ada di rumah ya. Karena ini sangat penting untuk menunjang kesehatan para ibu-ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin dari sekian penjelasan yang saya jelaskan, sedikit sebenarnya intinya, ayo kita para wanita harus sangat memperhatikan lagi kesehatan kita, karena kalau ibu-ibunya bahagia di rumah sehat, berarti seluruh keluarga berdampak ya Bapak Ibu. Karena kuncinya di rumah, kalau ibunya bahagia, anaknya bahagia, suaminya nanti bahagia. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat Pak? Masih semangat Ibu? Oke, sebelum saya tutup, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pepaya. Hei ibu-ibu semua, ayo kita lakukan tes IVA agar terhindar dari bahaya. Agar kita terhindar dari bahaya. Mungkin Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.